Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Maisaroh, mahasiswi YIN Samarinda, Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 1. Di sini saya akan menjelaskan cara memperasakan bahan kutipan. Langsung saja, apa yang dimaksud dengan paraprasa? Paraprasa adalah cara memasukkan pemikiran orang lain ke dalam tulisan Anda tanpa menggunakan kutipan langsung. Anda bisa menggunakan paraprasa untuk membuktikan atau mendukung ide. Jika ingin menggunakan kata-kata sendiri, setelah itu pastikan Anda memasukkan sumbernya dengan benar. Adapun bagian-bagian dalam memparafrasa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Memeriksa kutipan. 2. Nyatakan ulang ide menggunakan kata sendiri. 3. Bandingkan parafrasa Anda dengan kutipan asli. 1. Memeriksa kutipan. Jangan berusaha memparafrasakan terlalu banyak informasi sekaligus. Fokuslah pada kalimat yang paling efektif dalam mendukung ide atau argumen Anda dan padatkan menjadi satu pernyataan parafrasa. Jika Anda ingin menggunakan teks yang lebih panjang, sebaiknya tulis ringkasan. Ringkasan lebih luas daripada parafrasa karena fokus pada poin utama seluruh bagian dan meringkas teks secara keseluruhan. Parafrasa fokus pada ide atau konsep utama dalam karya yang lebih besar. Pilih kutipan yang mendukung argumen secara langsung, misalnya statistik yang dimuat dalam artikel atau pendapat ahli tentang masalah yang Anda tulis. 2. Buat anotasi kutipan dengan mengidentifikasi ide utama dan detail. Tentukan apa yang disampaikan penulis seperti poin atau argumen utama, kemudian catat bagaimana mereka mendukung ide tersebut. Apa arti kutipan tersebut secara keseluruhan. Tulis catatan mendetail ini membantu Anda memahami kutipan dan juga memadatkan catatan ke dalam satu parafrasa. Misalnya, Anda memilih kutipan ini. Di luar harapan, pemasangan lampu lalu lintas tidak mengurangi tingkat kemacetan di jalan ini. Waktu tempuh dari pusat kota ke daerah pemukiman terdekat rata-rata 40 menit sebelum lampu lalu lintas dipasang. Setelah pemasangan, rata-rata waktu tempuhnya adalah 38 menit, perbedaannya yang tidak signifikan. Dalam kutipan ini, ide utama penulis adalah lampu lalu lintas tidak menyelesaikan masalah kemacetan di jalan tersebut, dan detail pendukungnya adalah statistik berupa berbeda sebelum dan setelah pemasangan. 3. Parafrasa kutipan jika kata-katanya tidak lebih penting daripada ide itu. Jika Anda bisa mengekspresikan ide yang sama dengan kata-kata berbeda, sebaiknya gunakan parafrasa ini memastikan kata-kata Anda lebih banyak, plus Anda tidak perlu memasukkan terlalu banyak kutipan. Parafrasa merupakan ide terbaik untuk mengutip data, fakta, atau statistik. Anda bisa menggunakan parafrasa untuk menghindari terlalu banyak kutipan langsung. Parafrasa memadatkan ide dalam kutipan dan mengubah bahasa orisinal. Parafrasa tetap harus diberi resensi. Jika tidak, berarti Anda melakukan plagiarisme. Misalnya, gunakan kutipan langsung pada dialog, puisi, pidato, atau frasa unik. Sementara itu, informasi lain bisa diparafrasakan. 4. Hindari parafrasa jika frasa kutipan langsung itu penting. Kutipan langsung lebih penting jika Anda membutuhkan kata-kata asli penulis untuk mempertahankan makna, otoritas ahli yang menyatakannya, dan penyusun kata yang mengesankannya. Misalnya, Anda bisa menguluk langsung kata-kata Soekarno. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semuruh dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kugoncangkan dunia. Karena kata-katanya aslinya penting. Sebaiknya gunakan kutipan langsung untuk kata-kata tokoh politik, selebritas, atau penulis. Jika bahasa teks Anda bisa memilih untuk memparafrasakan paragraf atau kalimat panjang supaya lebih ringkas dan padat. 1. Baca lagi kutipan yang akan digunakan. Anda harus benar-benar memahami kutipan sebelum bisa membuat parafrasanya. Dalam beberapa kasus, kutipan harus dibaca berulang kali. Fokuslah pada ide dalam kutipan yang Anda ingin sampaikan oleh penulisnya. Misalnya, Anda bisa membaca ulang kutipan, memeriksa catatan, dan membaca kutipan lagi. 2. Nyatakan ulang ide menggunakan kata-kata sendiri. Gunakan catatan dan pemahaman Anda terhadap teks secara keseluruhan. Jangan hanya mengganti kata-kata dalam kutipan irasional dengan sinonimnya, karena itu tetap terhitung plagiarisme. Sebaiknya pastikan
Parafrasa Anda orisinal, artinya Anda juga harus menggunakan struktur kalimat berbeda yang sesuai dengan gaya esai Anda. Misalnya, ini kutipan asli. Hasil kami menunjukkan bahwa 40% pemilih dalam pemilu kada belum menentukan pilihan mereka sampai sudah tiba di TPS. Kalimat ini termasuk plagiarisme. Hasil penelitian mereka mengindikasikan bahwa 40% orang yang memilih dalam pemilu kada baru memutuskan akan memilih siapa setelah berada di mana bilik TPS. Jadi sebaiknya tulis seperti ini. Berdasarkan studi ini, 40% masyarakat menunggu sampai mereka sudah memilih di TPS pemilu kada untuk memilih siapa yang akan memimpin mereka. 3. Bandingkan parafrasa Anda dengan kutipan asli. Baca kedua kalimat tersebut dengan bersuara dan pastikan idenya sama, tetapi kata-katanya berbeda. Parafrasa harus cukup beda supaya tidak termasuk plagiarisme, tetapi tidak menyimpang dari maksud si penulis. Revisi lagi jika Anda tidak yakin apakah parafrasa sudah cukup mencerminkan kutipan asli. Cobalah meminta orang lain membaca kutipan asli dan parafrasa Anda minta masukan tentang apakah parafrasa Anda sudah cukup merefleksikan ide penulis. 4. Pastikan parafrasa untuk mencerminkan maksud penulis. Kadang tanpa sadar parafrasa keluar dari konteks kutipan sehingga tidak sesuai dengan maksud penulis. Parafrasa tersebut mendukung argumen Anda tidak akurat. Misalnya, menulis asli menyatakan studi kasus tentang pemilihan kasus di kota kecil tentang memperbolehkan anjing di taman kota. Di dalamnya ada kutipan ketika kami berbicara dengan masyarakat yang memilih menentang. Kami mendapat sebagian besar dari mereka tidak bermasalah dengan keberadaan anjing itu sendiri. Akan tetapi, mereka tidak suka cara pendukung menekan mereka untuk mengubah peraturan taman. 5. Jangan menggunakan tanda kutipan. Parafrasa ditulis dengan kata-kata Anda sendiri. Tidak perlu menggunakan tanda kutip untuk mengapitnya. Tulis saja seperti bagian teks lain yang menggunakan bahasa Anda sendiri. Gunakan tanda kutip untuk mengapit kata-katanya untuk yang dibutuhkan menyampaikan maksud penulis asli. 1. Periksa panduan gaya kutipan yang diinginkan instruktur. Panduan yang paling populer adalah MLA, APA, dan Chicago Style. Anda harus mengikuti panduan ketika menyetarakan sumber kutipan baik berupa parafrasa dalam teks maupun halaman sumber di akhir makalah. Periksa panduan tugas atau bicaralah dengan instruktur jika menggunakan gaya kutipan keliru. Mungkin Anda tidak akan menerima nilai penuh. 2. Gunakan tanda kurung untuk kutipan dalam teks dengan gaya MLA atau APA. Anda harus menyetarakan sumber parafrasa tepat setelahnya. Masukkan informasi publikasi dalam tanda kurung setelah parafrasa. Untuk format APA, Anda harus memasukkan nama penulis dan tahun publikasi. Misalnya, anak-anak bermain di luar ruangan selama 1 jam setiap hari. 3. Masukkan catatan kaki untuk Chicago Style, yaitu memasukkan angka kecil di dekat tanda titik. Kemudian gunakan alat format di program prosesor kata untuk memasukkan catatan kaki di bawah halaman. 4. Buatlah halaman karya yang dikutip. Referensi atau bibliografi. Anda harus mempersiapkan sumber kutipan sesuai gaya yang ditentukan. Halaman karya yang dikutip untuk gaya MLA, halaman resensi untuk APA. Dalam Chicago Style, Anda harus membuat bibliografi. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang parafrasa. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.